Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada kita hari ini di acara Mari Hidup Sehat dengan Langkah Mudah. Selanjutnya yang terhormat kepada Bapak Terawan Agus Putranto selaku Kepala Kementerian Kesehatan Indonesia. Kemudian Ibu Nurlina selaku dosen pengampu mata kuliah protokoler dan public speaking, dan juga para hadirin yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Dinda Anastia Putri, yang hari ini saya akan memaparkan sedikit tentang pengalaman dan juga memberikan penjelasan tentang pentingnya air putih dalam kehidupan kita. Pertama, saya akan bercerita mengapa saya memilih topik ini, karena topik ini berdasarkan pengalaman pribadi ayah saya yang kurang lebih 2 tahun yang lalu memiliki kebiasaan buruk tentang minum. Dahulu, ayah saya memiliki kebiasaan mengonsumsi teh ataupun kopi hampir setiap hari dengan tidak diimbangi mengonsumsi air putih. Dan beliau pun memiliki kebiasaan buruk, yaitu sering menahan buang air kecil ketika bekerja. Hal ini pun menimbulkan rasa sakit yang begitu hebat pada bagian pinggang setelahnya, hingga perlu dibawa ke rumah sakit dan dirujuk untuk melakukan operasi, karena dokter mengatakan bahwa ayah saya didiagnosa menderita penyakit kencing batu yang disebabkan jarangnya beliau mengonsumsi air putih. Setelah pengalaman tersebut, keluarga kami memiliki kebiasaan baru untuk lebih sering mengonsumsi air putih, namun tetap dengan batasan-batasan tertentu. Dan juga menurut World Health Organization atau WHO, mereka menyatakan pada tahun 2017 bahwa penyakit gagal ginjal berkontribusi besar untuk menjadi beban penyakit di seluruh negara, karena total kematiannya itu mencapai 850.000 jiwa per tahun. Setelah penjelasan singkat tersebut, saya akan mencoba memberikan penjelasan sedikit mengenai air. Yang pertama, air bisa diartikan sebagai sebuah senyawa kimia yang terdiri dari H2 yang berikatan dengan unsur O2 yang menjadikan timbulnya senyawa air H2O. Air adalah komponen penting dalam kehidupan manusia karena 70% kebutuhan manusia adalah air. Lalu, mari kita meninjau fakta-fakta yang ada tentang air. Lebih dari 30% penduduk di 44 negara di dunia mengalami kesulitan air bersih yang layak. Dan juga di Indonesia, 50% air bersih di Jakarta tercemar bakteri E. coli akibat sanitasi air yang kurang baik. Di samping itu, fakta juga menyatakan bahwa Pulau Jawa menopang 65% dari total penduduk Indonesia, padahal pulau ini hanya menyimpan 4,5% dari potensi air tawar nasional. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan mengenai beberapa manfaat tentang minum air putih untuk keseimbangan tubuh kita. Yang pertama, air putih akan meningkatkan energi kita saat kita mengalami kelelahan sewaktu beraktivitas. Jadi, selama beraktivitas, kita pun harus tetap mengonsumsi air putih agar air putih dapat membantu memproses pencernaan yang akan menghasilkan energi kita, dan juga agar aktivitas kita dapat berjalan dengan lancar. Manfaat kedua, air putih akan membuang racun-racun yang ada dalam tubuh kita melalui urin yang kita keluarkan. Jadi, selama kita beraktivitas, air pun mengalami proses urinasi di dalam tubuh kita. Jadi, sebisa mungkin dalam sehari kita mengonsumsi 2-3 liter per hari agar urinasi tersebut berjalan dengan lancar dan tidak menyebabkan kencing kita berwarna kuning, karena warna kuning itu menandakan bahwa kita mengalami kekurangan air putih, dan hal tersebut akan menyebabkan kerusakan pada ginjal jika
kita terus-menerus tidak mengonsumsi air putih dengan baik dan benar. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu untuk menjaga berat badan kita. Karena dengan mengonsumsi air putih yang cukup, air putih tersebut dapat menahan nafsu makan kita agar kita terasa lebih kenyang lebih lama, dan juga menahan diri kita untuk makan makanan yang berlebih. Kemudian, secara umum konsumsi air putih yang disarankan adalah 8 gelas berukuran 250 ml per hari, atau bila dikalkulasikan kita membutuhkan rata-rata 2 liter asupan air per harinya. Dan juga secara biologis telah dibuktikan bahwa air merupakan komponen utama yang perlu didistribusikan ke seluruh tubuh. Namun, banyak dari kita yang kerap menganggap remeh mengonsumsi air putih tersebut. Padahal, kekurangan minum air putih dapat menyebabkan gangguan-gangguan pada tubuh kita. Yang pertama, keseimbangan cairan tubuh akan terganggu. Apabila kita merasakan haus, kehilangan konsentrasi, bahkan ketidakstabilan emosi, itu merupakan bagian dari pertanda kekurangan air putih. Karena organ otak kita kekurangan air putih yang menyebabkan kita mudah marah, tidak konsentrasi dalam belajar, dan juga dapat menimbulkan rasa haus dan kekeringan di tenggorokan kita. Yang kedua, gangguan pada sistem pencernaan. Nah, apabila kita kekurangan mengonsumsi air, itu akan menyebabkan pencernaan kita tidak menjadi optimal dan dapat menimbulkan penyakit sembelit, karena tubuh kekurangan pelumas seperti air untuk mengolah makanan dan minuman yang telah kita konsumsi. Yang ketiga, bagi para wanita, apabila kita kekurangan minum air putih dapat mengurangi keelastisitasan kulit yang dapat menyebabkan kulit menjadi mudah keriput. Setelah penjelasan mengenai manfaat dan gangguan pada tubuh apabila kita kekurangan minum air putih, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengonsumsi air putih dengan baik dan benar. Yang pertama, dilakukan pada saat akan mengonsumsi air putih adalah duduk. Nah, kita semua tahu bahwa dalam mengonsumsi air putih kita harus dalam posisi duduk, karena apabila kita mengonsumsi air putih dalam keadaan berdiri, maka air putih yang kita konsumsi dari mulut kita akan langsung diteruskan ke saluran urin dan tidak diolah terlebih dahulu ke seluruh organ tubuh kita. Yang kedua, minumlah secara perlahan dan seteguk demi seteguk. Nah, untuk menghindari tersedak dan juga pacuan jantung kita yang tiba-tiba meningkat, karena apabila kita minum air putih dalam keadaan terburu-buru, maka pacuan jantung kita akan menjadi cepat dan itu akan menjadi beban bagi organ jantung kita. Yang ketiga, minum air yang berlebihan pun tidak baik bagi ginjal karena dapat merusaknya. Nah, memang penting untuk mengonsumsi air putih, namun kita perlu mengetahui batasan-batasan konsumsi air putih tersebut dan jangan sampai berlebihan. Karena apabila kita berlebih dalam mengonsumsi air putih, maka itu akan menjadi beban di ginjal kita. Hanya itu materi yang bisa saya sampaikan, dan saya harap kita semua dapat kembali meningkatkan kesadaran kita mengenai pentingnya minum air putih dengan melakukan hal-hal kecil seperti membawa air putih dari rumah, ataupun apabila hadirin sekalian memiliki kegiatan yang padat, kalian dapat menggunakan aplikasi pengingat minum air putih di smartphone kalian. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.